Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi hukum adat. Yang pertama yaitu urgensi. Hukum adat memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam sistem hukum nasional. Jiwa hukum adat di dalam Pancasila merasuki setiap sendi kata perundangan nasional. Maka dari itu, menghilangkan hukum adat sama saja dengan menghilangkan unsur ruh yang ada di dalamnya. Pentingnya keberadaan hukum adat harus tetap lestari demi hidupnya hukum nasional secara hakiki dan dapat mewujudkan meratanya rasa keadilan yang diinginkan. Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Unsur hukum adat yaitu 1. Adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan. 2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. 3. Tingkah laku tersebut memiliki nilai sakral. 4. Adanya keputusan kepala adat. 5. Adanya sanksi. 6. Tidak tertulis. Dan yang ke-7 ditaati dalam masyarakat. Ciri hukum adat yaitu yang pertama lisan atau tidak tertulis, yang kedua tidak berbentuk kitab atau perundang-undangan, yang ketiga tidak sistematis, yang keempat pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan, dan yang kelima tidak teratur. Selanjutnya yaitu sifat. Hukum adat memiliki sifat tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga zaman sekarang. Keadaannya masih tetap utuh, masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Sumber hukum adat yang pertama adat istiadat, yang kedua kebudayaan tradisional rakyat, yang ketiga ugaran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli, yang keempat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang kelima pepatah adat, yang keenam jurisprudensi adat, yang ketujuh dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang kedelapan kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja, yang kesembilan doktrin tentang hukum adat, yang ke-10 hasil-hasil penelitian tentang hukum adat, dan yang ke-11 nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Hubungan hukum adat dalam tata hukum di Indonesia. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. Hubungan hukum adat dengan kebiasaan. Kebiasaan bisa berupa perbuatan baik atau perbuatan jahat yang dilakukan dalam waktu yang lama. Dan salah satu asas hukum adat adalah hukum adat dapat berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang sehingga membentuk suatu kelompok masyarakat yang melakukan kebiasaan bersama. Perbedaan hukum adat dengan kebiasaan. Hukum adat berlaku bagi orang-orang yang lahir sebagai bagian dari suatu adat. Hukum ini berlaku bagi sekelompok orang tertentu. Ketika berada di suatu masyarakat adat, maka harus mengikuti hukum adat yang ada. Dan jika tidak berada di wilayah tersebut, hukum adat tersebut tidak berlaku. Berbeda dengan kebiasaan, yang umumnya hanya berlaku bagi perseorangan. Berada dimanapun kebiasaan bisa saja tetap terjadi. Poin 5 yaitu tentang hubungan dan irisan hukum adat dengan hukum perdata ekonomi atau hukum ekonomi. Pengertian hukum perekonomian adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep yang mengandung kegiatan perekonomian dalam hukum adat tersebut yaitu kerjasama tolong-menolong, usaha perorangan, transaksi tanah, dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah. 6 yaitu dasar hukum berlakunya hukum adat. Dasar yang dipakai untuk memperlakukan hukum adat adalah pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang. Poin 7 yaitu pada masa kolonial dirasakan adanya pengingkaran eksistensi hukum adat sebagai hukum yang biasanya difungsikan untuk mengintegrasi organisasi kehidupan berskala antar lokal. Dan hukum tidak lahir dari suatu gerakan bebas, tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Pengakuan dan penghormatan eksistensi hukum adat dalam konstitusi telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur yang khas dalam hukum. Hukum adat adalah hukum yang lahir dari kebutuhan hukum dan perasaan rakyat Indonesia, maka dengan sendirinya
Hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Poin 8 yaitu penerapan hukum adat pada masyarakat ini terbilang sangat kuat. Segala kepercayaan yang telah ada sejak dulu tetap dipegang teguh dan diwariskan pada tiap keturunannya, sehingga kepercayaan tersebut menjadi suatu hukum. Penerapan hukum adat harus dijalankan dengan benar tanpa ada toleransi. Jika hukum yang telah berlaku sejak lama itu sampai dilanggar, maka orang yang melanggar dipercaya akan terkena musibah atau sanksi masyarakat sebagai bentuk hukuman. Contoh hukum adat potong jari Papua. Masyarakat suku Dani, hukum adat yang berlaku setiap ada seseorang anggota keluarga yang meninggal, seorang anggota suku tersebut harus memotong satu ruas jari tangannya, sehingga mengingat bahwa anggota keluarga sudah tak lengkap lagi. Kenapa ruas jari? Karena tangan melambangkan kesempurnaan. Ketika ada yang hilang, maka tentunya kehidupan tidak lagi sempurna. Sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.